Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Maulana dengan NIM 23 12 10 119. Saya dari semester 4 dari jurusan PAI kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi diskusi mengenai desain kurikulum. Adapun materi yang saya bahas yaitu diantaranya yang pertama yaitu pengertian desain kurikulum. Adapun kedua yaitu macam-macam desain kurikulum. Adapun yang ketiga yaitu sifat-sifat desain kurikulum. Adapun yang keempat yaitu strategi pengembangan desain kurikulum. Adapun yang kelima yaitu ciri-ciri desain kurikulum. Adapun yang keenam yaitu tujuan desain kurikulum. Adapun yang ketujuh yaitu manfaat desain kurikulum. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari desain kurikulum itu. Menurut dalam bahasa Inggris, dalam kata desain yaitu yang bermakna pola, rancangan atau model, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu dari kata kurikular yang berarti jarak tempuh yang harus dicapai oleh seorang pelari, atau dalam bahasa penyelidikan itu siswa harus mencapai sebuah materi atau isi pelajaran dalam sebuah proses belajar. Adapun pengertian desain kurikulum menurut para ahli yaitu menurut Nana S. Sukmadinata menyatakan bahwa desain kurikulum ialah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Jadi maksudnya yaitu bahwa pengertian desain kurikulum itu ialah rancangan yang berisikan isi tujuan proses belajar di mana nanti akan diikuti oleh siswa dalam tahapan perkembangan pendidikan. Nah, materi yang kedua yaitu macam-macam kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis, yaitu kurikulum yang berfokus pada isi atau subjek. Adapun kurikulum subjek akademis, kurikulum ini berasal dari pendidikan klasik
yang berlandaskan filsafat pendidikan, perennialisme, dan esensialisme, yang menggunakan penguasaan materi sebagai ukuran utama dalam menilai keberhasilan belajar. Siswa Guru yang menggunakan kurikulum ini memprioritaskan dalam penguasaan materi, yaitu dengan sebanyak-banyaknya dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun yang kedua yaitu bagian macam-macam desain kurikulum, yaitu kurikulum humanistik, yaitu perencanaan kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta, yaitu potensi peserta didik secara menyeluruh. Kurikulum ini berlandaskan pada pemikiran, yaitu pemikiran tokoh pendidikan yang berpaham humanistik. Humanistik ini menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam pendidikan, memanfaatkan potensi siswa untuk berkembang dan menekankan pada perkembangan positif dan berfokus pada potensi manusia. Nah, untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya. Kurikulum humanistik ini mengembangkan potensi peserta didik secara total, memanusiakan manusia, membantu siswa memahami karakter diri mereka sendiri dan lingkungan yang mereka, membantu siswa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu kurikulum yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial ini membantu siswa memahami dan menghadapi masalah, yaitu masalah dalam sosial, dan membantu siswa menjadi aktor dalam perubahan sosial tersebut, dan membantu siswa mengevaluasi hubungan antara pendidikan dan hubungan manusia, membantu siswa mengidentifikasi strategi untuk menimbulkan perubahan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu kurikulum teknologi, yaitu kurikulum yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Kurikulum ini didasarkan pada penguasaan kompetensi siswa. Integrasi teknologi dalam kurikulum dapat memperbaharui materi dan metode pengajaran. Nah, hal ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Integrasi teknologi ini
mempersiapkan siswa untuk masa depan yang penuh dengan tantangan dalam teknologi tersebut dan memperkaya pengalaman belajar dan memfasilitasikan peserta didik secara individual untuk belajar dan meningkatkan partisipasi semua peserta didik dan membantu peserta didik mengembangkan strategi untuk mengerjakan pekerjaan mereka secara efisiensi, memahami tujuan dari pembelajaran tersebut, identifikasi tantangan dan peluang pelatihan guru yang berkelanjutan, seleksi alat yang tepat, pembelajaran yang aktif dan terlibat, evaluasi dan umpan balik. Nah, kolaborasi dengan rekan guru itu harus, dan selanjutnya yaitu materi berikutnya yaitu materi sifat-sifat desain kurikulum. Desain kurikulum ini memiliki sifat yaitu yang pertama yaitu dinamis, yang kedua itu kompresif, dan yang ketiga itu berpusat pada kebutuhan peserta didik. Nah, sifat yang pertama itu dinamis, yaitu kurikulum dapat diubah sesuai perkembangan zaman, yaitu zaman dan budaya dan lingkungan geografis. Nah, kurikulum ini harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat kompresif ini yaitu kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Nah, tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga pada karakter dan keterampilan dalam hidup. Nah, berpusat pada kebutuhan peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu desain kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini sifat yang ketiga yaitu learner centered design, yaitu menekankan penciptaan lingkungan pendidikan yang memenuhi kebutuhan dan preferensi pembelajaran. Nah, desain ini melibatkan pemahaman latar belakang, minat, dan gaya belajar pembelajaran. Nah, strategi pengembangan desain kurikulum ini materi yang keempat yaitu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, yaitu dengan menyusun konsep, mengembangkan rencana, melakukan uji coba, dan mengevaluasi. Nah, selanjutnya itu tahapan pengembangan kurikulum. Studi kelayakan dan kebutuhan, menyusun konsep awal perencanaan kurikulum. Nah, mengembangkan rencana untuk melaksanakan kurikulum dan melakukan uji coba kurikulum di lapangan, mengevaluasi dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Nah, selanjutnya itu materi ciri-ciri desain kurikulum.
Nah, ciri-ciri desain kurikulum ini yaitu memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan potensi siswa, yaitu membuat pengalaman belajar yang bermakna. Nah, memberikan kesempatan kepada guru untuk memilih dan membimbing dan mengembangkan kegiatan belajar. Nah, memberikan kesempatan kepada guru untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan siswa tersebut dan mendorong guru untuk mengaitkan pengalaman belajar, yaitu pengalaman belajar siswa di luar sekolah dengan kegiatan belajar di sekolah, memberikan pengalaman belajar yang berkesinambungan dan membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, dan pengalaman dan nilai-nilai demokrasi realistis, layak, dan dapat diterima. Materi selanjutnya yaitu tujuan desain kurikulum. Adapun tujuan desain kurikulum yaitu meningkatkan pembelajaran siswa mencapai tujuan pendidikan, yaitu desain kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa. Tujuan desain kurikulum memfasilitasi pengembangan potensi siswa, membantu siswa mencapai tujuan pendidikan, membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi, membantu siswa menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, kreatif, inovatif, dan beriman. Nah, membantu guru merancang model pembelajaran yang baik, membantu guru menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Materi yang selanjutnya yaitu materi tentang manfaat desain kurikulum. Nah, manfaat dari desain kurikulum ini yaitu desain kurikulum ini memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Desain kurikulum ini juga yang tepat dapat meningkatkan kualitas proses belajar siswa, yaitu meningkatkan motivasi siswa, dan kurikulum ini dapat merancang dengan baik dapat meningkatkan pula motivasi, retensi, kepuasan, dan keberhasilan siswa. Meningkatkan efektivitas pengajaran. Kurikulum ini juga dapat merancang dengan baik dan dapat meningkatkan efektivitas pengajaran, inovasi, profesional, dan dalam pendidikan, membantu siswa beradaptasi dengan perubahan desain. Desain kurikulum dapat membantu siswa mengikuti perubahan dalam masyarakat dan kemajuan dalam pengetahuan, membantu siswa mengembangkan karakter. Kurikulum juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan watak, kepribadian, dan pengalaman. Selanjutnya itu membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Kurikulum dapat membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan, membantu guru merancang model pembelajaran,
Desain kurikulum juga dapat memudahkan guru dalam merancang model pembelajaran yang baik, membantu guru berkolaborasi, dan desain kurikulum ini dapat berpusat pada peserta didik yang memungkinkan guru berkolaborasi untuk mengenali dan mengatasi perbedaan dalam pengalaman siswa. Nah, desain kurikulum juga dapat melibatkan pembuatan kurikulum yang sama sekali baru atau membuat perubahan pada